السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها يا رب العالمين. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala senantiasa mencurahkan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya. Maka sepantasnya seorang hamba meningkatkan rasa syukur kepadanya dengan memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dengan menambah keimanan, keyakinan, dan continue di dalam melaksanakan setiap ibadah yang Allah tabaraka wa taala perintahkan dan juga menjauhi larangan-larangannya. Dengan demikian dia termasuk hamba-hamba Allah yang berusaha dalam hidup ini mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mempelajari Islam di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah merupakan petunjuk yang mahal yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang berusaha untuk mencari cahaya dalam kehidupan ini. Bukankah ketika kita keluar dari rumah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menuju ke masjid memohon cahaya diberikan pada penglihatan kita, pendengaran kita, kepada hati kita, dan juga kita berlindung kepada Allah dari buruknya pendengaran kita, dari buruknya lisan kita, penglihatan kita, dan dari buruknya hati dan juga pengaruh buruk dari syahwat kemaluan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda bahwa kita berharap dengan panca indera yang Allah berikan kepada kita kita gunakan itu sebagai sebab-sebab
bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur", sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pembacaan kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi pada kesempatan sore kali ini, maka ada suatu perkataan yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Semoga memotivasi kita untuk terus sabar di dalam menuntut ilmu. Di mana beliau berkata bahwasanya man ahabba an yaftahallahu lahu ala qalbih an yunawwirahu fa'alayhi bitarkil kalam fima la ya'ni wa tarki adh-dhunub wa ijtinabil ma'asi wa yakunu lahu khad'atun fima bainahu wa baina Allah ta'ala min 'amal fa innahu idza fa'ala dhalika fataha Allah 'alayhi min al-'ilmi ma yushghiluhu an ghairihi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang ingin Allah tabaraka wa ta'ala bukakan hatinya atau meneranginya, maka hendaklah ia meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Meninggalkan dosa-dosa, menjauhi perbuatan maksiat, dan melakukan amalan tersembunyi yang jadi rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya jika ia melakukan hal itu, maka Allah tabaraka wa ta'ala bukakan baginya ilmu yang membuatnya sibuk dari perkara yang selainnya. Kita berusaha untuk terus menambah ilmu agar keimanan kita juga bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan amalan saleh kita juga meningkat. Karena amalan saleh itu bagian daripada iman. Amalan seseorang bagian dari iman. Sebagaimana yang sudah kita pernah bacakan bahwasanya di antara sebab-sebab bertambahnya iman yang disebutkan dalam kitab yang kita kaji, yaitu kitab Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, kata beliau, ahammu hadhil asbab, bahwa di antara sebab-sebab yang terpenting, yang pertama adalah ta'allumul ilmin nafi', ta'allumu al-ilmin nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat. Lalu beliau sebutkan apa saja pintu-pintu yang harus kita masuki agar kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat itu. Beliau sebutkan bahwa yang pertama adalah qiraatu Al-Quran wa tadabburuhu, yang insyaallah pada hari ini kita akan bacakan. Kemudian itu yang pertama, yaitu di antara pintu-pintu yang bisa kita masuki agar kita betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah kita membaca Al-Quran, yaitu mentadabburi Al-Quran dan merenungi makna-maknanya. Kemudian ma'rifatu asma'illahi al-husna wa sifatihil ula. Yang kedua adalah kita mempelajari sehingga kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh amat indah dan juga sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kemudian yang ketiga adalah ta'ammulu siratin Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kita merenungkan dan juga banyak mengkaji, mempelajari, meneladani perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarah beliau dan para sahabatnya. Kemudian yang keempat adalah ta'ammul mahasinil Islam, juga kita mengkaji, mempelajari tentang keindahan agama Islam ini. Yang kelima adalah qiraatu sirat salaf hadhil ummah, qiraatu sirati salafi hadhil ummah, kita
mempelajari sejarah para orang-orang saleh terdahulu dari umat ini. Itu secara garis besar yang pertama, yaitu yang terkait dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dan juga beliau mengatakan bahwasanya yang kedua adalah ta'ammulu fi ayatillahil kauniyah. Seseorang berusaha untuk melihat dan merenungkan dan meneliti tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Dari makhluknya yang di langit maupun yang di bumi, makhluk yang beraneka ragam, yang sangat menakjubkan, yang begitu banyak, yang apabila kita memperhatikan kehidupan mereka, meneliti, maka niscaya itu akan menguatkan, mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dan yang terakhir adalah al-ijtihad fil qiyam bil a'malis salihah, yaitu bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Ini secara garis besar yang beliau sebutkan tentang sebab-sebab bertambahnya keimanan seseorang kepada Allah tabaraka wa taala. Maka kita sudah mengetahui bahwa ilmu yang bermanfaat itu sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu yang bermanfaat yang kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahannya dengan doa yang kita panjatkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, maka sumbernya adalah Al-Quran, sumbernya adalah As-Sunnah. Tentu keduanya ini dengan berbahasa Arab. Kita pelajari kepada ahlinya, kita mencari ilmu kepada ahlinya, mengembalikan kepada referensi-referensi yang terpercaya. Maka kita wajib memahami dan memperhatikan tentang sumber ilmu ini. Karena kita sedang bertalaqi ilmu. Kita tidak mengambil ilmu sembarangan, tetapi kita berusaha untuk mempelajari ilmu yang semakin kita pelajari, semakin memberikan tambahan petunjuk kepada kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmunya dibangun di atas pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi keemasan Islam. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya juga memperhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita berpegang teguh niscaya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Kita perhatikan sahih dan dhaifnya, karena ini tentunya ranahnya para ulama dan kita bisa mempelajarinya dengan berusaha mencari ilmu kepada mereka sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita dan kesungguhan kita. Niscaya Allah berikan tambahan ilmu itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, niscaya Allah tambahkan petunjuk kepadanya. Dan Allah berikan ketakwaan di hatinya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membacakan lanjutan dari pembacaan yang telah kita bacakan pada kesempatan-kesempatan yang lalu, di mana Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan dalam risalah beliau ini, amma abwabul ilmi syar'i allati yahsulu biha ziyadatul iman fakathiratun jiddan ujmilu ba'daha fima yali. Adapun pintu-pintu ilmu syar'i sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwasanya yang dengannya seseorang mendapatkan tambahan iman,
Tentu sangat banyak sekali. Tetapi kata beliau secara global kita sebutkan di antaranya adalah yang pertama al-awwal qiraatul Qur'anil Karim wa tadabburuhu, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim dan mentadabburinya. Fa inna hadza min a'zami abwabil ilmi al-muaddiyati ila ziyadatil iman. Karena membaca Al-Qur'an ini dan juga mentadabburi Al-Qur'an adalah sebesar-besarnya sebab yang bisa menghantarkan kepada bertambahnya iman. Wa thabatihi wa quwwatihi, dan kokoh serta kuatnya keimanan. Faqad anzalallahu kitabahul mubin ala ibadihi hudan wa rahmatan wa diya'an wa nuran wa bushra wa dhikra lidzakirin. Maka sungguh Allah tabaraka wa taala telah menurunkan kitabnya, kitab yang sangat jelas, terang benderang, yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai diyaan wa nuran, sinar dan cahaya, wa bushra, memberikan kabar gembira, wa dzikra lidzakirin, dan tentunya Al-Quran Allah turunkan kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran, mau mengingat, karena Al-Quran juga sebagai peringatan. Qala Allah Ta'ala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, dan ini Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh berkah, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ini menunjukkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sifat Al-Quran, penuh dengan berkah. Sehingga kalau kita mau mendapatkan keberkahan setiap saat, setiap waktu, setiap hari, ketika kita berjumpa dengan saudara kita, kita mengucapkan salam, artinya itu doa untuk kita mendapatkan juga keberkahan. Maka Al-Quran yang kita baca, apabila kita ikhlas, maka kita mendapatkan keberkahan dari pembacaan Al-Quran tersebut. Wa qala ta'ala, dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini ayat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Al-Quran atau kitab ini, yaitu Al-Quran, kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mubarakun, penuh dengan keberkahan, ya, penuh dengan kebaikan di dalamnya, penuh dengan ilmu, penuh dengan manfaat, hukum-hukum yang terkait dengan perintah-perintah Allah dan juga yang terkait dengan larangan-larangan Allah, yang terkait dengan permasalahan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala halalkan dan apa yang Allah haramkan, apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang, semuanya dijelaskan dalam kitab Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Maka fattabi'uhu, ikutilah Al-Quran, apa yang kalian diperintahkan, dan tinggalkan apa yang dilarang. Iya. Berarti ini bagian dari agama, perintah dan larangan, yang hari ini banyak orang sudah tidak memperhatikan lagi. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap sesuatu yang main-main. Ya.
Maka apabila kita ikuti, wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kalian mendapatkan rahmatnya, la'allakum turhamun. Dan ini merupakan asbabur rahmah, sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah perintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran ini, mengikuti jalan yang lurus, agama kita, agama Islam. Jalan Allah tabaraka wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Itu yang kita ikuti, perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikuti petunjuk dari Al-Qur'anul Karim, fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang selain jalan Allah Subhanahu wa taala. La tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Maka niscaya kalian akan terpecah belah, ya, dari mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-52. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan sungguh kata Allah tabaraka wa ta'ala, kami telah mendatangkan kitab, yaitu Al-Quran, kepada mereka. Fassalnahu, yang telah kami jelaskan, ala ilmin, atas dasar ilmu, wa hudan, petunjuk, wa rahmah, rahmat, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini di mana kita ketahui bahwa orang-orang yang terdahulu dari umat-umat yang terdahulu, yang mereka mengingkari kebenaran yang turun kepada mereka, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitab yang terdahulu. Maka sehingga Al-Quran ini sebagai penutup dari kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka yang mereka mengingkarinya. Maka apabila mereka sama sikapnya terhadap kitab-kitab yang terdahulu dan juga kitab Al-Quran ini, ya, kalau mereka mendustakannya, dan nanti akan dijelaskan pada dalil-dalil berikutnya, maka ayat ini terkait dengan ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, dan mereka sombong, ya, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan berupa Al-Quran, sumber kebaikan, sumber kebahagiaan, dan itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sumber kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Maka hendaknya mereka, ya, beriman kepadanya, mempelajarinya. Sebagaimana dalam ayat yang lain dalam surat An-Nahl ayat yang ke-89, Allah berfirman, wa qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Alkitab tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala perkara, segala sesuatu telah dijelaskan dalam Al-Quran. Hudan sebagai petunjuk, wa rahmah sebagai rahmat,
dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan permasalahan ini. Akan tetapi berapa di antara umat manusia yang mau mengambil petunjuk, mengambil jalan keselamatan, mengambil dan menempuh jalan kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada mereka. Maka ini membutuhkan tadabbur agar kita tadakkur. Buah dari tadabbur adalah kita tadakkur, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qala ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Dalam surat Shad ayat yang ke-29. Dan ini kitab Al-Quran yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada engkau, penuh dengan keberkahan, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Dan terdapat dalam ayat ini anjuran agar kita mentadabburi Al-Quran. Karena kita mentadabburi Al-Quran itu tentu lebih baik daripada kita sekedar membaca dengan cepat, ingin segera khatam Al-Quran. Nah, ini baik, akan tetapi yang lebih baik lagi agar kita sampai kepada maksud diturunkan Al-Quran itu adalah kita berusaha untuk interaksi dengan Al-Quran, mentadabburinya, meresapi dan merenungkan kandungan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Yang apabila kita sampai kepada tadabbur yang mendalam, maka kita akan sampai kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan perintah-perintahnya atau meninggalkan larangan-larangannya yang terdapat dalam Al-Quran. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka mentadabburi dan meresapi kandungan Al-Quran? Afalam yaddabbarul qaul? Tidakkah mereka mentadabburi perkataan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang paling lurus, atau ke jalan yang paling lurus. Yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, inna hadzal qur'ana, dengan penekanan, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat, dan Allah tabaraka wa taala memberikan kabar gembira dengan Al-Quran ini kepada orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Ya. Anna lahum ajran kabira, bahwasanya bagi mereka ada pahala yang besar. Ini Allah berbicara tentang kemuliaan Al-Quran yang bisa menambah keimanan kita apabila kita betul-betul ikhlas di dalam membaca Al-Quran. Kita berusaha ingin mendapatkan tambahan ilmu, ingin mendapatkan tambahan amalan. Ya. Dengan kita beramal,
terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Banyak sekali perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman terkait masalah ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini jelas-jelas ya yang mendatangkan kebahagiaan, keberuntungan kita. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian kepada Allah, beribadalah kalian, tauhidkanlah Allah semata, dan kerjakanlah kebaikan-kebaikan, kebajikan, niscaya kalian akan beruntung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini isyarat ya, inna hadza isyarat ya agar umat ini jangan mereka seperti umat-umat terdahulu dari Bani Israel yang mereka mengadakan kerusakan di muka bumi, mereka sombong, mereka menyelisihi kitab mereka itu Taurat. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, ini apabila kita mau membacanya maka akan bertambah keimanan kita dan juga ya mengokohkan dan menetapkan di hati kita. Wa qala ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar sebagai obat ya, syifa wa rahmah sebagai rahmah lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Apalagi di mana kita hidup dengan tersebarnya kebodohan ya, hati kita yang barangkali tambahan ilmunya ya sangat sedikit daripada pengaruh-pengaruh kebodohan yang banyak disebar, sangat terasa melalui media-media yang dibuat oleh orang-orang kafir. Maka kalau kita bisa memanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah, maka itu sesuatu yang bagus, nikmat bagi kita. Tetapi apakah kita bisa terus istiqomah, tidak terjerumus ke dalam ya kemaksiatan? Maka ini kembali lagi ya kepada permasalahan yang kita bahas, yaitu bertambah dan berkurangnya keimanan kita. Maka dengan kita membaca Al-Quran yang Allah turunkan, yang merupakan penawar bagi hati kita, syifaun sebagai obat bagi penyakit hati kita yang di dalamnya kadang lebih banyak ya syubhat, keraguan-raguan, syak, dan juga kemunafikan. Wal'iyadzubillah, kalau sampai bercokol dalam hati kita ilhad, ya penyimpangan, kemusyrikan, wal'iyadzubillah, kebodohan dan pengaruh-pengaruh dari pemikiran-pemikiran sesat dan penyimpangan. Dan ini kita melihat, kita saksikan, ya, justru ini lebih dominan kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya kita terus membaca Al-Qur'an agar bertambah keimanan kita. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan bagi orang-orang yang zalim, Al-Qur'an itu ya hanya akan menambah mereka kerugian. Karena mereka berpaling, mereka tidak mau menerima kebenaran ini. Ya. Wa qala ta'ala inna fi dzalika ladzikra. Maka Allah berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun
au alqas sam'a wa huwa syahid. Maka sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang ia dalam menyaksikan, menghadirkan hatinya ketika membaca Al-Quran, melaksanakan apa yang telah dia pelajari dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dahulu para sahabat ketika mereka mempelajari Al-Quran 10 ayat hingga kemudian mereka dan juga setelahnya, generasi setelahnya, mereka pelajari 10 ayat. Setelah mereka pelajari, mereka amalkan, lalu mereka menambah ayat-ayat yang berikutnya. Sehingga itulah yang menyebabkan ilmu mereka menjadi kokoh di hati mereka dan dengan demikian bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razak, "Fahadhil ayatul karimat fiha fadlul Qur'anil Karim kitab Rabbil Alamin." Maka ayat-ayat yang telah dibacakan tadi, ayat-ayat ini adalah merupakan di dalamnya terdapat keutamaan Al-Quran. Kalau kita sudah mengetahui keutamaan sesuatu, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Wa anna Allah ja'alahu mubarakan wa hudan lil alamin, di mana Allah tabaraka wa taala menjadikan Al-Qur'an adalah kitab yang penuh dengan keberkahan, petunjuk bagi alam semesta ini. Wa ja'ala fihi shifaan minal asqam, siyama asqamil qulub wa amradiha min syubhatin wa syahawat. Terlebih lagi penyakit-penyakit yang bisa bercokol di hati seseorang, yang tentu banyak sekali, yang bersumber dari dua ini, yaitu syubhat dan syahwat. Wa ja'alahu busyra wa rahmatan lil mu'minin wa dzikra lidz-dzakirin. Dan Allah jadikan kabar gembira dan juga rahmatan sebagai bentuk kasih sayang Allah bagi umat manusia, sebagai peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan dari Al-Quran ini, mau mempelajarinya, mau mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ja'alahu yahdi lillati hiya aqwam, dan Allah jadikan petunjuk yang paling lurus. Wa sarrafa fihi minal ayat wal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dzikra. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah jelaskan berulang-ulang kali ayat-ayatnya bahwa di sebagian ayat tersebut terdapat ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu memberi peringatan kepada mereka. فالذي يقرأ كتاب الله ويتدبر آياته ويتأملها, maka orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran, yatadabbaru ayatihi, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, wa yata'ammaluha, merenungkan Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yajidu fihi minal ulumi wal ma'arif ma yuqawwi imanahu wa yaziduhu wa yunammi, maka dia akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat banyak yang dapat menguatkan keimanan dan menambah serta terus menambah keimanannya. Dzalika annahu yajidu fi khitabi al-Qur'an malikan lahu al-mulku kulluh, yaitu apabila dia membaca Al-Quran, dia dapatkan khitab kepada siapa dan dari siapa Al-Quranul Karim. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dari Allah tabaraka wa ta'ala dan kembali kepadanya, dan akan diangkat oleh Allah sebelum terjadinya hari kiamat di akhir zaman. Inilah mukjizat yang sangat besar, yang sangat agung.
Yang kita dapatkan dalam Al-Quran, penjelasan tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala Malik. Allah sebagai Raja yang memiliki al-mulku kulluhu, yang memiliki kerajaan, maha sempurna dalam kerajaannya. Walahul hamdu kulluhu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memiliki pujian seluruhnya. Yang Allah maha sempurna dalam kemuliaannya. Azimmatul umuri kulluha biyadih. Dan segala perkara, maka tali kekangnya ada di dalam tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa masdaruha minhu, dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa maradduha ilaihi, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustawiyan ala arsyihi, Allah Tabaraka wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Ya, kita dapatkan demikian penjelasannya dalam Al-Quran. Maka sungguh aneh apabila ada pemahaman yang mengatakan Allah di mana-mana, ya, kemudian mengejek kalau Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, siapa yang mengisi arsy Allah? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa dangkalnya dan kotornya hati seseorang hamba. Kalau kita mendengar ayat-ayat Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kita imani bahwa Allah bersemayam di atas arsy dengan segala kebesarannya, bersemayam sesuai dengan kemuliaannya. Kita tidak dituntut untuk kemudian bersusah untuk memahami dengan logika kita yang pendek. Sebagaimana indera kita ini juga terbatas dalam mata kita memandang, demikian pula akal kita tidak digunakan untuk membebani akal kita untuk memikirkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat apabila kita berbicara tentang yang tidak kita miliki ilmu tentangnya. Kewajiban kita beriman. Ketika Allah berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di langit? Siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang seperti ini kita harus imani ayat-ayatnya agar bertambah keimanan kita. La takhfa alaihi khafiyah. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Fi aqtari mamlakatihi, di seluruh kerajaannya. Aliman bima fi nufusi abidihi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada yang tersembunyi di dalam diri hamba-hambanya. Apa yang kita inginkan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apa saja yang terbesit dalam hati kita, Allah Maha mengetahuinya. Dengan ilmu Allah yang sangat detail, perkara yang gaib, yang nyata, yang tersembunyi sekalipun, apalagi yang nyata, tentu Allah mengetahuinya. Muttali'an ala asrarihim wa ala niyatihim wa ala niyatihim, apa-apa yang dirahasiakan dan apa yang ditampakkan semua diketahui. Munfaridan bitadbiril mamlakati. Maka Allah Maha Esa di dalam mengatur kerajaannya. Allah yasma'u wa yara, Allah melihat, Allah mendengar, yasma'u wa yara, dan melihat. Wa yu'ti wa yamna, Allah yang memberikan, Allah juga yang mencegah pemberian. Wa yuthib wa yu'aqib, Allah yang memberikan pahala dan Allah juga yang menyiksa. Wa yukrim wa yuhin, Allah Tabaraka wa taala yang memuliakan seorang hamba dan juga menghinakannya. Wa yakhluqu wa yarzuq, Allah Tabaraka wa taala yang memberikan rezeki, yang menciptakan. Masya Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, maka kita yakin bahwasanya innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, yang kokoh lagi maha kuat. Wa yumitu wa yuhyi, yang menghidupkan
yang mematikan dan yang menghidupkan. Wa yuqaddir wa yaqdi wa yudabbir, Allah yang mentakdirkan. Nah ini. Maka kalau kita mempelajari tentang takdir, ya, kita mengetahui tentang ilmu Allah, kita imani yang global maupun yang terperinci seluruhnya pasti Allah ketahui. Kita yakini demikian, pasti Allah mengetahui. Kemudian pencatatan ilmunya, masyiah Allah Subhanahu wa taala, penciptaannya. Ini bagian dari keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan dan mengatur. Jangan kita mempertentangkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah takdirkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya ketika memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman dan memasukkannya ke dalam surga dan menyiksa orang-orang kafir, menempatkannya dalam api neraka, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil karena Allah telah menurunkan kitabnya, mengutus utusan-utusannya. Inilah jalan yang benar yang harus kamu tempuh, yang kamu ikuti agar kamu selamat. Ini jalan-jalan yang menghantarkan kepada kebinasaan yang bisa mencelakakanmu. Wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakan kebenaran dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ayat ini tidak sampai di sini. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran, kata Allah dalam surat Al-Kahfi. Katakan al-haq itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan keputusannya, maka kita ikuti. Barang siapa yang beriman hendaklah beriman kepada Allah, dan barang siapa yang kufur maka dia kafir. Ingat selanjutnya ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya diri mereka dengan mempertahankan kejahilan mereka, tidak menghilangkan kejahilan mereka dengan mengikuti kebenaran, mengikuti ilmu. Maka mereka adalah orang-orang yang zalim, yang Allah sediakan bagi mereka api neraka apabila mereka mati dalam keadaan zalim, menganiaya diri mereka. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu siapa yang berhak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah ciptakan, Allah sudah mengetahuinya. Ya, Allah berikan jalan-jalannya semuanya. Siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan keselamatan, dialah yang akan mendapatkan keselamatan tersebut dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia orang-orang yang beriman kepada Allah, maka insyaallah dia mendapatkan jalan yang baik. Dan dia istiqamah berdasarkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Yang seperti ini kita dapatkan dalam Al-Qur'an penjelasannya. Allah yang mengatur, yudabbirul amr minas sama'. Allah yang mengatur perkaranya dari langit. Wa yad'u ibadahu, Allah mengajak hamba-hambanya, wa yadulluhum ala ma fihi sa'adatuhum wa falahuhum. Allah menunjukkan jalan-jalan kebahagiaan dan keberuntungan kepada hamba-hambanya. Maka kita diseru dalam 5 waktu, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, mari menuju jalan kemenangan, kekekalan pahala di akhirat kelak bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Wa yuraghibuhum fihi, diberikan motivasi-motivasi melaksanakan amal-amal saleh yang membahagiakan mereka nanti. Sebaliknya, yuhadziruhum mimma fihi halakuhum. Dalam Al-Quran juga kita dapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada hamba-hambanya, yang apabila mereka tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, maka niscaya dia akan binasa. Wa yata'arraf ilaihim bi asma'ihi wa sifatihi, dan seorang hamba sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah ini.
Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Bijaksana, ya. Allah yang Maha Perkasa dan Maha segala-galanya, yang sempurna dalam ya segala-galanya. Kita tetapkan demikian ya. Wa yatahabbabu ilaihim bi ni'amihi, dan Allah tampakkan ya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dengan ya bi ni'amihi wa alaihi, dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Bahkan satu surat Allah turunkan, yaitu surat Ar-Rahman. Berapa kali Allah tabaraka wa taala mengulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabb ya mana lagi yang kamu dustakan. 31 kali Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang. Karena sastra yang terdapat dalam ayat dalam surat Ar-Rahman ini, keindahannya, susunan huruf, dan juga ya keserasian, kecocokan lafaz-lafaznya ini dibahas dalam ilmu balaghah. Ya, karena kitab Al-Qur'an penuh dengan ya keindahan sastranya. Subhanallah. Jadi orang-orang yang mentadabburi maka dia mendapatkan pengaruh dari pembacaan Al-Quran, dari ya sastra yang ada di dalamnya, keindahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kesesuaian huruf-hurufnya di awal dan di akhirnya ya. Maka Allah ulang-ulang 31 kali, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu yang mana lagikah yang kamu dustakan? Ya. Dan kalau kita mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah tambah. Ya, niscaya akan Allah tambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya kalau kalian kufur nikmat, niscaya siksa Allah itu teramat pedih. Ya. Nikmat Allah yang sangat agung. Al-Quran ini ya agama yang kita pelajari, kita mengesahkan Allah, bersyukur kita menjadi ahlu tauhid yang diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, senantiasa berusaha untuk mengesahkannya, mentauhidkannya, memurnikan peribadatan kepadanya. Ya, semoga ini adalah nikmat yang bisa terus ya kita rasakan nikmatnya hingga akhir hayat kita, karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita. Tidak ada seorang yang tahu bagaimana akhir hayatnya, di bumi mana dia akan dikebumikan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu bagaimana kondisi ketika dia ya menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada kebiasaan kita, kita berharap kita termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah di saat Allah Subhanahu wa taala ya mewafatkan kita. Ya. Fa yudzakiruhum bi ni'amihi 'alaihim, dan Allah mengingatkan hamba-hambanya terhadap nikmat-nikmat atas mereka. Ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang besar berupa Al-Qur'an yang Allah turunkan, yang kita diperintahkan untuk mentadabburinya, menghayati, merenungkan artinya, mengamalkan hukum-hukumnya, berakhlak yang mulia dengan akhlak Al-Qur'an. Hendaknya kita lebih bergembira dengan itu. Ya, dari apa harta-harta dunia yang mereka kumpulkan itu, yang sifatnya hanya sementara dan sifatnya adalah fana. Ya. Wa ya'muruhum bima yastaujibuna bihi tamamaha, dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan hamba-hambanya untuk wajib ya bersyukur agar Allah sempurnakan nikmat tersebut. Wa yuhadziruhum min niqamihi, dan Allah peringatkan hamba-hambanya dari ya kemurkaannya. Wa yudzakiruhum bima a'adda lahum minal karamati in ata'uhu, dan Allah mengingatkan hamba-hambanya ya apa yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya berupa kenikmatan apabila hamba-hambanya mentaatinya. Maka dalam hadis qudsi
a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku peruntukkan hamba-hambaku yang saleh apa-apa yang tidak pernah terlihat keindahannya, kenikmatannya oleh pandangan manusia, tidak pernah terdengar oleh pendengaran manusia, yang tidak pernah terbetik di hati manusia. Betapa indahnya apa yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang saleh. Nas'alullah an yaj'alana minas salihin. Kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang saleh. Wa ma a'adda lahum minal uqubati in asawhu. Sebaliknya, Allah sediakan pula siksa bagi hamba-hambanya yang bermaksiat kepadanya. Wa yukhbiruhum bisun'ihi fi awliyaihi wa a'daihi. Dan Allah juga kabarkan dalam Al-Quran, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada wali-walinya, kepada, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ada wali-wali Allah, ya, yang mereka menyelisihi wali-wali syaitan, dan ada pula, ya, musuh-musuh Allah dari kalangan wali-wali syaitan. Maka kalau kita ingin mendapatkan, ya, apa yang Allah janjikan, maka kita menjadi wali-wali Allah. Jadi wali Allah tidak menjadi syarat kita kemudian berusaha untuk mencari karamah. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu syaratnya dalam Al-Quran disebutkan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tidak mereka merasa bersedih dalam kehidupan dunia ini. Ya, mereka tidak merasa khawatir di masa yang akan datang, ya, ketika kemudian, ya, malaikat maut datang kepadanya, dia berusaha, ya, mempersiapkan diri, karena tidak ada yang tahu kapan kemudian ajal menjemputnya. Maka dia mempersiapkan diri dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak istighfar, dengan mengamalkan amal-amal saleh, sabar ketika ditimpa musibah. Ya, ini semua adalah merupakan sebab-sebab yang bisa menghantarkan dirinya, mempersiapkan diri ketika menghadapi kematian. Sebaliknya bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghinakan mereka. Ya, maka hendaknya kita berhati-hati apabila kita termasuk orang-orang yang justru menolong musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh, ya, dari kalangan orang-orang kufar yang mereka bergembira dengan kelemahan kaum muslimin, dengan kekalahan kaum muslimin, dengan keterbelakangan kaum muslimin, ya. Justru mereka bangga dengan kemajuan orang-orang kufar. Padahal kehidupan ini belum berakhir. Ya. Kita tidak tahu jika kemudian mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, memakmurkan bumi ini dengan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah akidah, ya, yang banyak dilalaikan kaum muslimin. Ya, kalau masalah ini terus dipelajari oleh mereka, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya yang saleh. Allah akan berikan kehidupan yang baik kepada mereka. Ya, tentu pahala yang kekal abadi di akhirat kelak dan kehidupan yang baik Allah pasti berikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Itu pasti janji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita bagaimana selaku hamba Allah, ya, mencari dan mengambil sebab-sebab datangnya janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada kita. Dan yang terakhir dalam paragraf ini kita cukupkan sampai di sini. Wa kaifa kanat aqibatu haula wa haula. Dan kita lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang, ya, menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah, menjaga ketakwaannya. Yang rukun takwa itu adalah iman dan amal saleh. Ini yang dia bangun, pondasinya yang kokoh. Terus dia tambah keimanannya dengan menambah, ya, ilmunya. Tiap saat dia berusaha memohon kepada Allah tambahan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang berbuah amalan.
ilmu yang berbuah amalan. Amalan-amalan saleh. Tentunya yang terutama adalah amalan yang wajib. Kemudian ya yang sunnah. Jangan dibalik, orang sibuk dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah dan melalaikan yang wajib. Ini bagian daripada tipu daya syaitan. Maka yang wajib kita perhatikan, kemudian yang sunnah. Ya, kita juga menambah amalan-amalan tersebut agar menyempurnakan amalan-amalan yang wajib, yang kurang yang kita lakukan. Dan kita juga melihat dalam Al-Quran bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ya perintah-perintah Allah, mendustakan dan tidak mengindahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada hamba-hambanya. Agar mereka beriman, agar mereka menghiasi kehidupannya dengan ya keimanan dalam hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai kepada mereka kekufuran. Wala yarda li ibadihi al-kufur. Dan Allah Subhanahu wa taala ya tidak menginginkan kepada mereka fusuq wal isyan, kefasikan dan kemaksiatan. Namun ketika ya, mereka terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terus demikian ya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya bagi hamba-hambanya yang sungguh-sungguh dalam bertaubat. Fattaibu kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat ya seakan-akan dia tidak memiliki ya dosanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembacaannya di kesempatan yang akan datang apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini ya, dengan kita selalu memohon kepadanya tambahan iman, sebagaimana di antara doa sahabat adalah Allahumma zidna imanan, ya Allah tambahkanlah iman kepada kami, wa yaqinan dan keyakinan, wa fiqhan dan juga kefaqihan dalam masalah agama. Ya, ini yang kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tambahan iman, tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita dijauhkan dari ya hal-hal yang bisa melalaikan kita yang begitu banyak. Di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi dari perkataan Imam Syafi'i, agar kita mendapatkan ilmu dan juga diberikan cahaya, kita hindari majelis-majelis yang di dalamnya ya disebar perkataan-perkataan yang sia-sia. Iya, kita hindari demikian juga dosa-dosa pengaruh dari kemaksiatan ya, agar kita mendapatkan keberkahan dan juga tambahan cahaya dalam kehidupan kita. Sedikit yang bisa kita sampaikan ya dari pembacaan ini, agar kita berbekal bersikap zuhud, berusaha meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat kelak. Ini bagian usaha kita, karena zuhud itu bukanlah kemudian meninggalkan ya makanan daging misalkan, atau memakai pakaian yang bagus. Ini adalah definisi zuhud yang keliru. Zuhud adalah orang yang berusaha untuk beramal saleh, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat kelak, dari perkara yang Allah haramkan, dari perkara yang Allah benci, yang Allah tidak suka, dari perkara yang makruh, berlebihan dalam hal-hal yang mubah, atau ya perkara syubhat, dia menghindarinya. Ketika dia tidak mengetahui dua perkara apakah halal atau haram, dia menghindari, maka itu bagian dari zuhud dalam kehidupan di dunia ini. Semoga Allah memberikan kita pemahaman Al-Quran, dan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu diberikan tambahan iman, sehingga Allah merahmati kita, dan kita termasuk hamba-hambanya yang saleh dan istiqamah dalam kehidupan ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.